Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 izin memaparkan materi terkait analisis jabatan. Boleh di next. Ini ada anggota kelompok 2, ada saya sendiri, Amanda Palupi, ada Nindya, Bella, Hilmah, Jenisa, Nadia Rizka, dan Nita. Boleh di next lagi. Nah, bahasan kita hari ini ada yang pertama pengertian dari analisis jabatan, terus tujuan dan manfaat analisis jabatan, terus ada informasi jabatan, metode pengumpulan informasi jabatan, prinsip dan prosedur analisis jabatan, bentuk penyajian hasil analisis jabatan, dan yang terakhir hubungan dari MSDM dan analisis jabatan. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses untuk menggambarkan pekerjaan dengan mencakup tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan hubungan antar pekerjaan. Proses ini juga menghasilkan spesifikasi jabatan yang menjelaskan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut. Meskipun ada kesamaan jabatan antar perusahaan, analisis ini dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Nah, oleh karena itu, bagi seorang pelamar mengetahui analisis jabatan sangat penting untuk memahami tanggung jawab dan persyaratan pekerjaan. Boleh, next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan analisis jabatan. Yang pertama adalah menentukan kriteria karyawan. Nah, untuk tujuan ini itu analisis jabatan membantu kita untuk memahami persyaratan dan tanggung jawab dari setiap posisi. Jadi kita bisa memastikan orang yang kita rekrut itu benar-benar cocok untuk tugas tersebut. Lalu yang kedua ada menentukan kebutuhan pelatihan. Nah, dengan analisis ini kita bisa tahu keterampilan apa yang perlu dilatih. Hal ini itu memudahkan kita untuk menyusun pelatihan agar karyawan itu bisa bekerja lebih baik di posisinya. Terus yang ketiga ada membuat peringkat jabatan. Analisis jabatan ini juga membantu menilai bobot tiap posisi. Jadi kita bisa melihat mana yang lebih berat dan menentukan peringkat jabatan dengan lebih adil. Lalu yang terakhir ada mengembangkan metode kerja atau mengembangkan cara kerja. Analisis jabatan juga berguna untuk memperbaiki metode kerja yang ada. Jadi kita bisa bekerja lebih efisien dan produktif. Selanjutnya ada manfaat analisis jabatan. Yang pertama ada memahami faktor yang mempengaruhi pekerjaan. Nah, dengan analisis ini kita bisa tahu apa yang membantu atau menghambat kinerja karyawan. Jadi kita bisa segera melakukan evaluasi atau perbaikan. Lalu yang kedua ada menghapus persyaratan yang tidak diperlukan. Jadi di sini kita bisa menghilangkan syarat-syarat yang sebenarnya tidak relevan. Jadi proses rekrutmen itu lebih efisien dan tidak diskriminatif. Terus yang ketiga ada menemukan aspek yang meningkatkan atau menghambat kinerja. Nah, di sini analisis ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat kualitas kerja, sehingga tindakan evaluasi atau perbaikan itu bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang keempat ada membantu perencanaan tenaga kerja di masa depan. Nah, analisis jabatan itu berguna untuk perencanaan tenaga kerja di masa depan.
Jadi hal itu tuh memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi kebutuhan perusahaan atau organisasi. Lalu yang kelima ada memastikan pelamar sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Nah, jadi dengan mengetahui keahlian yang dibutuhkan untuk setiap jabatan, perusahaan itu bisa menempatkan karyawan pada posisi yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi nggak semata-mata ditaruh di tempat yang asal gitu. Terus yang keenam ada menetapkan standar kinerja yang jelas. Analisis jabatan ini membantu menetapkan standar kerja yang jelas sehingga karyawan memahami apa yang harus dicapai dari perusahaan dan perusahaan bisa mengukur kinerja mereka. Lalu yang ketujuh ada menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian. Nah, dengan mengetahui keahlian mereka, uh, jadi dengan menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian, itu jadi nggak pekerjaan mereka bisa efektif dan efisien sesuai dengan skill mereka dan kebutuhan posisi perusahaan. Terus yang kedelapan ada menentukan gaji yang sesuai dengan tanggung jawab. Nah, berdasarkan hasil analisis jabatan, perusahaan itu dapat menentukan gaji yang adil dan sesuai dengan tanggung jawab serta beban kerja di setiap posisi. Iya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada informasi jabatan, boleh di next slide. Sebelum masuk ke informasi jabatan, ada aspek dari analisis jabatan dengan mempertimbangkan ada dua aspek ya. Yang pertama ada aspek kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Ini melibatkan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dikerjakan oleh pemangku jabatan. Informasi ini harus jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa karyawan mengetahui tanggung jawab dan tujuan pekerjaan mereka. Lalu kedua ada aspek persyaratan dari seorang pemangku jabatan. Ini melibatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemangku jabatan agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Boleh di next slide. Um, Oke, untuk menganalisis dua aspek itu diperlukan informasi yang berhubungan dengan jabatan yang akan dianalisis, yaitu pertama ada informasi jabatan atau job information. Ini tentang bagaimana dan mengapa mereka melakukan pekerjaan. Isinya itu informasi tentang apa yang harus mereka lakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa pekerjaan itu penting. Terus yang kedua ada informasi persyaratan jabatan. Ini seperti kualifikasi umum seperti pendidikan yang dibutuhkan, terus pengetahuan apa yang harus dimiliki, kemampuan, keahlian apa yang harus dimiliki oleh si calon pemangku jabatan. Lalu informasi perilaku. Ini isinya tentang daftar perilaku yang harus dimiliki untuk melakukan pekerjaan dengan baik serta tuntutan kerja seperti duduk lama, berdiri lama, atau ketahanan fisik yang kuat. Selanjutnya ada informasi mengenai peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Lalu ada standar kinerja. Ini isinya tentang indikator atau target yang harus dicapai untuk menentukan apakah pekerjaan dilakukan dengan baik atau tidak. Lalu yang terakhir ada informasi konteks pekerjaan. Isinya tentang informasi tentang kondisi kerja, beban kerja, waktu, jadwal kerja, serta posisi jabatan dalam struktur organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan informasi jabatan. Boleh di next? Di sini ada 5 metode pengumpulan informasi. Yang pertama ini ada metode wawancara.
Jadi metode wawancara ini merupakan metode yang paling efektif dan akurat untuk mengumpulkan informasi. Karena kita bakalan dapat langsung dari orang menduduki jabatan tertentu gitu. Misalkan seorang analis yang ngelakuin proses analisis jabatan, itu dia ngewawancarain supervisor dan orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis gitu. Jadi kita bakalan dapat info terkait tugas-tugas, aktivitas kerja, terus beban-beban kerja, serta tanggung jawab yang mereka emban gitu. Lalu selanjutnya ada metode diskusi panel. Metode ini yaitu mengumpulkan para ahli, misalnya manajer senior, konsultan, terus pekerja senior untuk dimintain informasi-informasi yang dibutuhin mengenai suatu jabatan tertentu gitu. Lalu yang ketiga ada metode kuesioner. Dalam metode ini kita tuh ngirimin sejumlah kuesioner kepada orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis untuk ngisi kuesioner tersebut gitu. Jadi di situ mereka bakal ngejelasin terkait tugas-tugas, terus aktivitas kerja, tanggung jawab yang mereka miliki. Lalu yang keempat ada metode buku harian. Jadi metode buku harian ini atau diary atau logbook itu kita bakal minta pemangku jabatan untuk mengisi buku harian setiap hari dengan mencatat apa saja aktivitas dan tugas yang mereka lakuin gitu. Jadi dalam metode ini mereka bakal ngasih gambaran terkait suatu jabatan tertentu, sehingga informasi yang kita dapetin tuh bakalan akurat, karena semua aktivitas pasti dicatat. Tapi pasti ada kelemahannya, misalkan mereka lupa ngisi buku hariannya, jadi informasi yang didapat itu bisa nggak lengkap. Terus yang terakhir ada metode observasi. Di metode observasi ini kita analisis secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas kerja, tugas, dan tanggung jawab yang mereka miliki. Oke, boleh tolong di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan prosedur analisis jabatan. Boleh di next slide. Yang pertama, prinsip analisis jabatan. Prinsip analisis jabatan dilakukan dalam beberapa tahap ya. Yang pertama, batas-batas pekerjaan ditentukan dengan jelas. Maksudnya itu batas-batas pekerjaan harus ditentukan dengan jelas, misalnya menyangkut kewenangan jabatan dan batas waktu pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan jabatan yang lainnya. Yang kedua, analisis jabatan didasarkan kenyataan. Jadi analisis jabatan ini harus dengan data-data yang aktual dan dapat dipercaya untuk mengurangi subjektivitas. Yang ketiga, proses aktivitas jabatan disusun kronologis. Jadi proses aktivitas dalam suatu jabatan harus disusun secara kronologis atau secara runtun urut untuk mempermudah dalam menganalisis dan mengevaluasi. Yang keempat, situasi dan kondisi pekerjaan harus diperhatikan. Jadi situasi dan kondisi pekerjaan harus diperhatikan supaya analisis jabatan itu dapat memahami mengapa suatu pekerjaan harus dilakukan dalam suatu jabatan tertentu. Next slide. Selanjutnya prosedur analisis jabatan. Yang pertama itu penentuan tujuan. Penentuan tujuan ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk mengetahui tujuan dari analisis jabatan dan informasi apa yang diperlukan. Yang kedua ada penyusunan rencana. Nah, di penyusunan rencana ini ada 3 penentuan. Yang pertama itu penentuan informasi umum, yaitu tentang organisasi seperti visi misi, struktur jabatan, mekanisme kerja organisasi, terus daftar karyawan, dan mengenai lingkungan kerja dan berbagai kebijakan kepegawaian. Yang kedua, menentukan komponen informasi jabatan yang menyangkut identifikasi jabatan, pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan jabatan. Yang ketiga, menentukan metode pengumpulan data yang mencakup pendekatan yang digunakan, sumber data, dan teknik pengumpulan data seperti yang dijelaskan oleh Nadia tadi. Yang ketiga, selanjutnya di prosedur analisis jabatan itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai urutan. Yang pertama itu memilih unit kerja yang akan diambil datanya. Yang kedua,
menginventaris jabatan yang ada di dalam unit kerja. Yang ketiga, menginventaris jumlah pemangku jabatan. Yang keempat, menentukan jumlah sampel pada unit kerja. Yang kelima, memilih nama pemangku jabatan sebagai sampel. Yang keenam, mengumpulkan data menggunakan metode tertentu. Yang ketujuh, mencatat dalam kerja analisis jabatan atau job analysis worksheet. Yang selanjutnya, yang keempat, dalam prosedur analisis jabatan ada pengolahan data. Di sini data yang telah dikumpulkan tadi diolah menjadi informasi jabatan. Yang kelima, penyajian hasil analisis jabatan. Penyajian hasil analisis jabatan ini ada dalam berbagai bentuk uraian, seperti uraian jabatan, terus persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan bobot nilai jabatan. Yang keenam, baru terakhir kita melakukan penyusunan program-program manajemen sumber daya manusia. Next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk penyajian hasil analisis jabatan. Yang pertama itu ada deskripsi jabatan atau job description. Nah, deskripsi jabatan merupakan keterangan singkat yang ditulis dengan cermat mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang dalam jabatan tertentu yang meliputi, pertama itu ada identifikasi jabatan, dan yang kedua itu ada sifat jabatan. Nah, di identifikasi jabatan itu, ini tuh ada nama jabatan sama kode jabatan. Nah, kedua hal tersebut penting untuk membedakan satu jabatan dengan jabatan yang lain yang serupa di organisasi. Lalu yang kedua ini sifat jabatan. Nah, di sifat jabatan ini berisi uraian tentang apa saja tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemangku jabatan. Selain itu juga mencakup hubungan kerja dengan jabatan lain, alat yang digunakan saat bekerja, pengawasan yang diperlukan, kondisi kerja, dan istilah khusus yang perlu diketahui pemangku jabatan. Lalu yang kedua ada persyaratan jabatan atau job specification. Di sini tuh syaratnya ada dua, syarat umum sama syarat khusus. Nah, persyaratan jabatan ini tuh merupakan pernyataan mengenai kualitas minimal seorang karyawan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Nah, kalau di syarat umum ini tuh dilihatnya itu dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja, sama pengetahuan kerja. Nah, kalau di syarat khusus, dilihatnya ini tuh dari kondisi fisik, jenis kelamin, keahlian emosional, atau bakat yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ini ada klasifikasi jabatan. Di sini dibagi dua, ada klasifikasi tugas sama klasifikasi peringkat. Nah, dengan adanya klasifikasi jabatan ini tuh dapat membantu organisasi atau suatu instansi dalam membagi jabatan berdasarkan dua hal. Nah, pertama kalau dari klasifikasi tugas ini penggolongannya berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Nah, sedangkan di klasifikasi peringkat ini, penggolongannya berdasarkan tingkatan atau hierarki dalam struktur organisasi. Nah, ini membantu dalam memahami jenjang kepangkatan dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Lalu selanjutnya ini ada desain pekerjaan atau job design. Nah, yang dimaksud dari desain pekerjaan ini bukan kerjanya tuh ngedesain ya, tapi lebih ke perancangan pekerjaannya. Jadi, desain atau rancangan pekerjaan merupakan suatu perancangan aktivitas dalam suatu jabatan tertentu. Jadi setelah analisis jabatan dilakukan, organisasi perlu merancang aktivitas yang dilakukan dalam jabatan tersebut. Ada 3 pendekatan dalam mengembangkan pekerjaan. Yang pertama itu perluasan jabatan. Nah, perluasan jabatan adalah pengembangan suatu jabatan yang dilakukan dengan mengembangkan tugas-tugas dalam jabatan tersebut secara horizontal dalam rangka mengantisipasi ketidakpuasan kerja karyawan terhadap pekerjaannya melalui perluasan ruang lingkup pekerjaannya. Contohnya itu seorang karyawan yang awalnya tuh tugasnya tuh cuma menyusun laporan, tapi dengan adanya perluasan jabatan ini tugasnya ditambah jadi menganalisis laporan tersebut. Jadi, tugasnya tuh bukan cuma nyusun doang, tapi dia disuruh analisis juga. Terus yang kedua ada pengkayaan jabatan. Nah, berbeda dengan perluasan, pengkayaan jabatan adalah pengembangan suatu jabatan yang dilakukan dengan mengembangkan tugas-tugas dalam jabatan tersebut secara vertikal. Nah, kalau di perluasan jabatan tadi kan menambah tanggung jawab secara horizontal, tapi kalau di pengkayaan jabatan ini menambah tanggung jawab secara vertikal
Contohnya itu kayak memberi wewenang lebih besar untuk membuat keputusan atau mengelola bagian tersebut, mengelola bagian tertentu. Nah, lalu yang ketiganya ada nilai jabatan. Nah, kalau nilai jabatan ini merujuk pada seberapa penting suatu jabatan dalam struktur organisasi yang akan berdampak pada besarnya kompensasi. Nilai jabatan ini ditentukan melalui evaluasi jabatan, membandingkan tanggung jawab dan persyaratan jabatan tersebut dengan jabatan lain. Jadi, semakin besar nilai jabatannya, maka semakin besar juga kompensasi yang bakal dia dapetin. Contohnya kayak manajer sama office boy, pasti kan lebih besar nilai jabatan si manajer ya dibandingkan office boy. Jadi kompensasi yang didapetin si manajer pastinya juga lebih besar dari office boy. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, untuk hubungan dari MSDM sama analisis jabatan itu ada 3 aspek yang ngejelasin hubungan tersebut. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan SDM. Jadi analisis jabatan ini ngebantu mengidentifikasi tugas sama pekerjaan yang dibutuhkan dalam suatu jabatan, sehingga dapat menentukan kebutuhan SDM yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Terus yang kedua ada mengoptimalkan produktivitas. Jadi dengan data yang akurat dari analisis jabatan yang tadi, perusahaan itu bisa meningkatkan produktivitas kerja sama mengoptimalkan kemampuan SDM. Jadi karena analisis jabatan juga bisa membantu dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan SDM. Terus yang ketiga dan yang terakhir ada dalam rekrutmen dan seleksi. Analisis jabatan juga berperan dalam rekrutmen dan seleksi karyawan. Jadi informasi-informasi dari analisis jabatan tadi itu digunakan untuk menentukan kualifikasi sama keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Jadi proses rekrutmen sama seleksi itu dapat dilakukan dengan lebih efektif. Boleh next slide? Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, analisis jabatan adalah proses yang mendeskripsikan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta kondisi kerja suatu pekerjaan, sekaligus menentukan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mencakup penentuan kriteria karyawan, kebutuhan pelatihan, dan pengembangan cara kerja yang lebih efektif. Hasil analisis jabatan disajikan dalam bentuk deskripsi jabatan, spesifikasi kualifikasi, dan klasifikasi jabatan. Proses ini berperan penting dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam rekrutmen, seleksi, serta pengembangan dan pelatihan karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam organisasi. Boleh di next? Oke, sekian dari kelompok 2. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Setiap kelompok bakal nanya setiap perwakilan kelompok bakal nanya 1 pertanyaan. Boleh buat yang pengen bertanya, buat yang mau bertanya boleh raise hand. Oke, boleh Mutia disebutin nama sama kelompoknya ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bertanya. Saya Mutia Rahma dari kelompok 4, izin bertanya. Tadi kan dijelasin ya tentang prosedur juga untuk analisis jabatan ya. Kan di dalam sebuah perusahaan itu kan pasti struktur organisasi atau adanya perkembangan industri itu kan pasti bakal berubah-ubah. Di sini aku mau nanya bagaimana sih cara prosedur analisis jabatan itu bisa disesuaikan sama perkembangan atau perubahan dari struktur organisasi atau industri. Itu pertanyaan saya, apakah dapat dimengerti? Oke, nanti boleh diketik lagi ya, Mut. Boleh di grup, boleh di kolom chat. Oke, terima kasih banyak. Boleh selanjutnya Ranita, jangan lupa disebutin kelompoknya ya. Baik, terima kasih banyak kelompok penyaji atas pemaparannya. Izin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Ranita dari kelompok 6. Mau tanya, kan tadi kalian tuh di manfaat analisis jabatan poin kedua sempat mention soal sebentar. Fotonya hilang. Sempat mention soal
menghapus persyaratan jabatan yang tidak diperlukan. Nah, mau tanya, kalau ditinjau dari budaya perekrutan di Indonesia sendiri nih, menurut kalian setelah melakukan tinjauan menurut prinsip ataupun prosedur dari analisis jabatan, ada nggak sih syarat-syarat yang udah jadi standarisasi atau digeneralisasi dalam perekrutan lowongan pekerjaan di Indonesia yang emang seharusnya tuh nggak ada gitu. Harusnya itu tuh nggak masuk ke persyaratan, tapi justru malah hampir semua lowongan pekerjaan tuh nyantumin si syarat itu di require-nya. Kayak gitu aja sih paling pertanyaannya. Nanti diketik ulang juga. Thank you. Oke, terima kasih juga Ranita. Boleh selanjutnya, Ruth? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruth Damayanti Simanjuntak dari kelompok 5. Izin bertanya, tadi kan udah dijelasin gimana-gimana ya soal analisis jabatannya. Nah, aku mau nanya, dalam analisis jabatan itu kan pasti ada tantangannya ya. Nah, apa sih tantangan dari analisis jabatan itu sendiri? Terima kasih, nanti aku tulis ya, pertanyaannya di grup. Terima kasih. Oke, terima kasih juga, Ruth. Boleh, Windy? Oke, perkenalkan nama saya Windy Febrianti dari kelompok 1. Mau nanya, menurut kelompok kalian, apa sih yang dilakukan perusahaan jika penilaian kinerja karyawan tidak memenuhi standar yang diberikan perusahaan tersebut? Oke, nanti boleh diketik lagi ya, Windy. Iya, terima kasih. Kasih juga, boleh, Rizky ya? Boleh, Rizky ya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rizky Amira Alivia, perwakilan dari kelompok 3. Saya mau tanya, bagaimana sih analisis jabatan itu dapat membantu dalam perencanaan kompensasi dan juga penilaian kinerja? Apakah pertanyaan saya jelas? Jelas kok. Nanti boleh diketik lagi ya. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih juga. Kita minta waktunya untuk diskusi dulu ya, teman-teman.
Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mutia. Pertanyaannya itu, bagaimana prosedur analisis jabatan dapat disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi atau perkembangan industri? Yang pertama itu, perusahaan harus secara rutin memantau perubahan dalam struktur organisasi dan perkembangan industri. Misalnya itu tren pasar, teknologi baru, dan perubahan dalam kebutuhan pelanggan yang lainnya gitu. Yang kedua, diidentifikasi kebutuhan baru yang muncul akibat perubahan tersebut. Misalnya itu ada teknologi terbaru. Jadi teknologi baru tersebut perlu dianalisis untuk memahami keterampilan yang diperlukan gitu. Yang ketiga, melakukan revisi pada deskripsi jabatan yang ada agar deskripsi jabatan tersebut tetap relevan dengan tujuan organisasi kita gitu. Yang keempat, kita libatkan stakeholder seperti manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses analisis untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif gitu mengenai perubahan yang perlu dilakukan. Yang kelima, baru kita melakukan pelatihan dan pengembangan. Jadi disesuaikan program pelatihan dan pengembangan untuk mendukung karyawan dalam memenuhi tuntutan jabatan yang baru tersebut. Apakah menjawab, Mutia? Sudah menjawab, terima kasih banyak. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Ruth. Tadi kan Ruth nanya apa tantangan terbesar dalam analisis jabatan ya. Nah, di sini tantangan terbesar itu pertama ada kepentingan yang berbeda. Jadi kan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan organisasi dan harapan karyawan kan sulit ya, karena analisis jabatan itu harus memuaskan kedua belah pihak. Lalu yang kedua ini perubahan teknologi dan struktur. Jadi perubahan cepat dalam teknologi dan struktur organisasi ini tuh dapat membuat deskripsi jabatan menjadi usang dengan cepat dan memerlukan pembaruan yang diulang yang sering diulang gitu kan. Terus yang ketiga ini kompleksitas data. Nah, dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang komprehensif tentang tugas, tanggung jawab, dan keterampilan dapat menjadi rumit dan memerlukan teknik yang cermat. Lalu yang keempat ini bias dan subjektivitas. Nah, dalam menjaga objektivitas, mengumpulkan dan menilai informasi jabatan agar tidak terpengaruh oleh bias pribadi atau preferensi. Lalu yang terakhir ini ada komunikasi. Menyampaikan hasil analisis jabatan juga harus jelas dan efektif kepada semua pihak yang terlibat, termasuk manajer, karyawan, dan bisa menjadi tantangan tersendiri. Apakah menjawab, Ruth? Sudah terjawab, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Rizkia Amira Alivia. Tadi kan pertanyaannya bagaimana analisis jabatan dapat membantu dalam perencanaan kompensasi dan penilaian kerja. Sama di dalam perencanaan kompensasi ini, analisis jabatan bisa kasih kita informasi mengenai tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan di setiap posisi. Terus juga dengan data ini nih, perusahaan juga bisa menentukan nilai pekerjaan secara akurat dan menetapkan kompensasi yang adil berdasarkan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan. Terus dalam penilaian kerja nih, analisis jabatan, ini perusahaan bisa menetapkan standar kinerja yang jelas. Ini juga memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap hasil kerja karyawan dibandingkan dengan deskripsi pekerjaan mereka.
Dengan begitu, perusahaan juga bisa mengukur apakah karyawan ini memenuhi ekspektasi dari perusahaan ataupun tidak. Gitu, apakah sudah cukup menjawab? Terjawab, terima kasih Gita. Ya, sama-sama. Izin jawab punya izin jawab punya Ranita. Jadi dia nanya, dari budaya perekrutan di Indonesia, apa yang persyaratan seharusnya tidak dinormalisasi atau digeneralisasi saat melakukan atau membuka lowongan pekerjaan untuk mencari karyawan dalam mengisi suatu posisi di perusahaan? Kalau menurut saya sih ya, sebenarnya ada beberapa pertimbangan suatu perusahaan itu membuat kriteria. Jadi secara pada realitanya banyak orang yang nggak sadar akan kapasitasnya kan. Makanya perusahaan itu pasti ada pertimbangan buat membuat suatu persyaratan. Nah, tapi kalau menurut pertanyaannya Ranita ini, kalau menurut saya pribadi ya, mungkin itu eh, batas usia ya. Kemarin kan sempat ramai juga MK nolak diskriminatif batas usia untuk suatu perusahaan gitu. Jadi sebenarnya kayak peluang pekerjaan minimal usia 25 tahun, maksimal 25 tahun gitu. Tapi banyak juga yang mungkin orang kita lulus umur 24 tahun gitu. Kita cari kerja, kita kan kerja juga cari pengalaman ya. Maksudnya nggak bisa gitu kerja langsung dapat apa belum kerja tapi udah dapat pengalaman. Terus magang juga kemarin pernah baca magang itu harus ada pengalaman. Kita magang juga nyari pengalaman kan gitu. Jadi menurut menurut gue yang harusnya dilain kayak pengalaman kerja sama batas usia. Tapi sebenarnya nggak dihilangin sih. Mungkin untuk beberapa posisi itu butuh. Tapi buat kayak usia itu kan di atas 25 tahun kan masih bisa kerja kan. Jadi harusnya itu nggak jadi batasan gitu. Terus eh yang ketiga ada juga yang ketiga ada eh enggak ding udah dua aja sih kalau menurut gue. Itu aja sih cukup. Udah menjawab belum Ranita? Menjawab. Terima kasih banyak kelompok penguji atas jawabannya. Sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Windy. Pertanyaannya, menurut kelompok saya, apa yang dilakukan perusahaan jika penilaian kinerja karyawan tidak memenuhi standar yang diberikan perusahaan tersebut? Awalnya itu perusahaan bakal beri pelatihan kepada karyawan. Nah, setelah adanya pelatihan tersebut, perusahaan bakal kasih waktu dan mengawasi apakah kinerja karyawan tersebut membaik atau tidak. Jika tidak, ada hasil, biasanya perusahaan bakal memberikan peringatan kepada karyawan atau bahkan dimutasi ke bagian job lain yang lebih cocok dengan karyawan tersebut. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah terjawab jelas. Terima kasih, Hilma. Oke, saya rasa udah terjawab semua ya pertanyaan dari teman-teman. Jadi kita cukupkan pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat kelompok 2 yang telah memaparkan berkaitan dengan analisis jabatan. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasannya analisis jabatan adalah bagaimana teman-teman menganalisis sebuah pekerjaan yang nantinya akan bermuara kepada job description, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebuah pekerjaan tersebut, lalu orang yang bertanggung jawab, spesifikasinya, kualifikasi untuk
orang yang berada di posisi tersebut itu seperti apapun juga harus dipikirkan atau harus dijelaskan. Saya share screen sebentar ya. Sudah kelihatan, teman-teman? Udah terlihat? Belum, Pak. Hah? Oh, sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, oke. Ya, saya coba wrapping, teman-teman, berkaitan dengan analisis jabatan sebagai proses, metode, teknik mendapatkan data tentang suatu jabatan yang dapat diolah menjadi informasi jabatan. Jadi, kita menganalisis, kita memikirkan, kita mengidentifikasi kira-kira jabatan yang akan kita berikan kepada orang itu apa, gitu ya. Misalkan dibutuhkan lowongan IT help desk, dibutuhkan lowongan sekretaris. Nah, kita menganalisis tuh sekretarisnya sekretaris apa ya? Kemudian misalnya IT-nya yang bekerja di mana ya, di divisi apa, di bagian apa. Nah, kita coba analisis ya. Nah, kemudian sorry, langkah-langkahnya pertama-tama kita harus tahu tugas pokok kegiatan-kegiatan kewajiban yang harus dilakukan oleh oleh jabatan tersebut itu apa. Ya, jadi jangan sampai kita membuat jabatan tetapi kita nggak tahu nih, oh job desk-nya itu apa, tugas dan tanggung jawabnya itu seperti apa, kewajiban-kewajibannya apa, kepada siapa dia bertanggung jawab. Yang pertama itu nanti muaranya ke job description. Kemudian yang kedua pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dibutuhkan itu seperti apa, itu arahnya ke job specification atau kualifikasi apa yang dibutuhkan sehingga orang tersebut layak bekerja di posisi tersebut. Ya. Nah, apa manfaatnya? Ini manfaatnya. Kita bisa mengetahui job desk, kita mengetahui job classification, kita mengetahui job evaluation, kita mengetahui restrukturisasi desain jabatan. Misalkan restrukturisasi desain jabatan itu, oh jabatan ini kayaknya terlalu eh, sangat birokratis ya. Kita coba pangkas deh. Atau mungkin kewenangan ini terlalu banyak. Coba kita kecilkan, gitu ya. Kita sederhanakan. Personilnya itu seperti apa, berapa orang yang dibutuhkan. Nah, ini adalah manfaat-manfaat analisis jabatan. Nah, bagaimana metode pengumpulan datanya? Nah, tadi beberapa sudah di-highlight oleh kelompok 2. Ya, berkaitan dengan metode pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Ya, walaupun secara tipis-tipis. Yang pertama yakni observasi. Ya, kemudian ada juga metode analisis fungsional, melakukan sendiri pekerjaan tersebut, wawancara, kuesioner. Nah, untuk mendapatkan data kira-kira apa ya jabatan ini, siapa ya orang yang berhak, tugas dan tanggung jawab itu apa ya, apa nama terminologi jabatan ini, kan sekarang macam-macam ya, konten kreator, YouTube spesialis, sosial media spesialis. Nah, itu yang perlu kita cek, perlu kita kumpulkan datanya sehingga kita bisa menyimpulkan, oke, jabatan yang baru ini, tugas tanggung jawabnya ini, spesifikasinya ini, kualifikasinya ini. Nah, kalau nggak ada data kita susah ngomong. Nah, itu sekilas highlight berkaitan dengan analisis jabatan. Tadi ada beberapa hal yang memang dibutuhkan teman-teman di dalam konteks analisis jabatan, khususnya bagi yang sudah bekerja ataupun yang lagi magang. Tadi juga ada pertanyaan berkaitan dengan magang, ya. Nah, kalau mau magang, magangnya di mana? Tugas dan tanggung jawab yang karyawan magang itu seperti apa? Dia berkoordinasinya kemana? Nah, itu kita juga harus analisis. Ya, meskipun tidak serumit, tidak secomplicated karyawan-karyawan yang memang dia stay di perusahaan tersebut. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan lagi.
Saya ingin bertanya, Pak. Boleh. Kalau misalkan nih ya, Pak, eh, kita udah nge-apply ngelamar sesuatu kali, tapi itu kan pasti ditanyain kan, misalnya kayak kita mau ngelamar posisi IT gitu kan. Terus kita ditanyain itu tentang IT gitu, segala macam tentang IT, segala macam gitu kan. Terus pas kita udah masuk nih, udah masuk ke kerja benar gitu kan. Terus ternyata kita eh, ada pekerjaan lain gitu, maksudnya kayak ditambahkan pekerjaan lain yang tidak termasuk ke dalam IT gitu. Misalnya jadi driver atau misalnya kita IT di perusahaan transportasi gitu kan, terus kita dikerjakan jadi driver juga atau gimana gitu, kan itu nggak sesuai dengan apa yang diwawancarain ya Pak. Itu apa yang harus baik kita lakukan ya Pak? Maksudnya kayak kita kan nggak terlalu ahli dalam bidang itu, tapi kita ditempatkan dalam bidang itu juga gitu. Oke, makasih Mutia. Teman-teman bebas kok. Kan teman-teman mau apply. Teman-teman bebas untuk bertanya. Teman-teman punya hak untuk memberikan pendapat atau argumen selama teman-teman belum sign kontrak, selama teman-teman belum tanda tangan legalnya. Nah, teman-teman bebas bertanya. Pak, ini pekerjaan tentang apa ya? Kurang lebih ini bukan bidang keahlian saya. Boleh nggak kalau misalkan saya ditempatkan demikian? Sama kok. Ini pertanyaan yang sama ketika misalkan kita misalnya rapat dosen ya. Contoh ya, ini pengalaman saya. Misalnya saya disuruh ajarin mengenai finance. Finance bukan keahlian saya. Jadi saya punya hak untuk kalau bisa cari mata kuliah yang sesuai keahlian saya deh gitu. Berkaitan dengan manajemen secara umum ataupun secara spesifik manajemen sumber daya manusia. Jadi, teman-teman, pada saat misalnya magang atau nanti bekerja, teman-teman punya hak untuk bertanya, teman-teman punya hak untuk memberikan pendapat, boleh nggak? Berargumen, boleh nggak Pak kalau saya ditempatin di sini? Atau enggak, eh teman-teman misalkan, Pak boleh nggak saya menolaknya? Boleh aja, selagi teman-teman belum tanda tangan. Ya, kalau udah tanda tangan, nah itu teman-teman harus sepakati, makanya hati-hati. Begitu ya, Mutia? Oke Pak, jadi kalau misalnya kita belum menandatangani itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau Nggak kita apa-apa, negosiasi gitu, kayak nggak apa-apa. minta yang se, yang kita inginkan gitu ya Pak. Boleh, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nanti kan ada proses negosiasinya, bisa dia yang coba deh kita cariin, atau bisa juga dia yang, waduh udah nggak bisa nih. Nah, tergantung mutianya. Kalau mutianya mau terima dengan keadaan gitu, ya silakan aja. Tapi kalau mutia nggak mau, ya sampaikan baik-baik Pak. Kalau misalnya itu nggak bisa, saya ini ya Pak, coba ke tempat yang lain gitu. Jadi masuk daftar baik-baik, keluar pun baik-baik supaya menjaga image citra kita yang baik. Begitu, Mut. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, ada lagi teman-teman. Anisya, silahkan. Saya mau nanya Pak, tadi kan ada metode pengumpulan data itu melalui kuesioner ya. Nah, Ah, pertanyaannya itu kapan sih kuesioner itu tuh dipakai gitu, dipakai dengan metode yang tepat gitu Pak, dan juga kelebihan sama kekurangannya itu apa ya Pak? Itu aja. oke, makasih Anisya. Kapan metode itu dipakai dalam konteks analisa jabatan ya? Kalau dalam konteks penelitian mah pasti dipakai gitu kalau penelitiannya kuantitatif. Tapi kalau kapan dipakai dalam konteks analisa jabatan, pada saat perusahaan itu membutuhkan, pada saat perusahaan itu lagi ekspansi ataupun dia lagi mature nih. lagi lagi apa lagi menurun decline dari mature mau ke decline. Nah, perusahaan pasti akan coba kalau misalnya dia lagi mau berkembang, kira-kira saya pengen buka cabang baru, butuh jabatan yang seperti apa ya? Misalnya saya lagi merger nih, ya. Saya merger dengan perusahaan B, kemudian kita holding company, pasti kan ada restrukturisasi jabatan tuh. Nah, kita berikan coba pendapat, kita tanya pendapat, kita berikan kuesioner kepada karyawan di situ, kepada setiap stakeholder, kira-kira kalau butuh jabatan, kalau butuh divisi yang baru, kira-kira jabatannya seperti apa ya? Misalnya mulai dari staff, supervisor, aspen, manager, direktur, CEO. Nah, kita coba tanya.
kita berikan kuesioner kepada mereka. Kemudian yang kedua, misalkan perusahaan itu tidak lagi berkembang tapi lagi menurun. Nah, pasti ada divisi-divisi atau departemen yang dikerucutkan. Nah, kita juga tanya mereka, boleh nggak kalau misalnya divisi ini digabungkan? Boleh nggak kalau divisi ini coba dilebur atau ini dihilangkan? Nanti orang-orang yang dihilangkan itu pindah ke bagian yang lain. Nah, kita bisa berikan kuesioner kepada mereka. Kita tanya pendapat mereka seperti apa sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan, bisa menjadi bahan evaluasi untuk para pemangku kepentingan atau kebijakan. Begitu ya, Anisya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Teman-teman, silakan ada yang lain. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. eh untuk apa namanya? Untuk sesi pada siang hari ini, nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan kayaknya bagian saya ya, Mut. Apa ada teman-teman lagi ya presentasi ya? Ada presentasi, Pak, kelompok 3 selanjutnya. Oke, ya udah. Siap. Makasih teman-teman buat kelompok 2. Lanjutnya minggu depan kelompok 3. Semangat teman-teman dan kita ketemu lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Sama Pak. teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mood, stop recording, mood.